Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah kami yang berjudul Kemampuan Berpikir Matematis dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Trimantara MPD. Baik, sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vigidia Nuraini dan dua anggota saya bernama Arum Adelia Citra dan Cindy Novelia. Oke, baiklah, langsung ke materi pertama. Materi pertama kita akan membahas tentang pandangan terhadap kemampuan berpikir matematis. Jadi, perkembangan pemikiran matematis pada anak memiliki kemiripan dengan perkembangan bahasa yang telah dijelaskan minggu lalu atau sebelumnya. Sebelum anak itu mampu berpikir matematis, mereka harus mampu atau mengetahui simbol atau makna dari simbol tersebut. Selain itu juga, anak harus bisa atau harus mampu mengombinasikan kata demi kata yang membentuk sebuah kalimat yang jelas. Dalam proses berpikir matematis, pembelajaran yang dilaksanakan tidak hanya berlangsung dalam satu arah, tetapi harus melalui proses interaksi yang bersifat dua arah, yaitu antara sesama siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Proses pelaksanaan pembelajaran harus dapat memberikan tantangan bagi siswa untuk secara kompleks terkait konsep materi yang sedang dipelajarinya. Sebagai seorang calon pendidik, kita juga perlu mengetahui macam-macam siswa dalam memecahkan masalah matematis. Menurut Stoics dalam Widya Stuts, Usodo, dan Riyadi, terdapat 3 macam cara manusia dalam memecahkan masalah sebagai berikut. Jadi untuk poin pertama, climbers. Ini merupakan sekelompok orang yang selalu berupaya mencapai puncak kesuksesan. Siap menghadapi rintangan yang ada dan selalu membangkitkan dirinya pada kesuksesan. 2. Campers merupakan sekelompok orang yang masih ada keinginan untuk menanggapi tantangan yang ada, tetapi tidak mencapai puncak kesuksesan dan mudah puas dengan apa yang sudah ia capai. Yang ketiga, quoters merupakan sekelompok orang yang lebih memilih berhindar dan menolak kesempatan yang ada, mudah putus asa atau mudah juga menyerah. Untuk poin yang kedua, yaitu memahami konsep bilangan. Jadi, bilangan koordinal adalah bilangan yang menunjukkan sebuah kuantitas contoh. Kuantitas contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan seterusnya. Beberapa peneliti mengatakan bahwa anak dinyatakan paham tentang pengetahuan angka ketika mereka dapat menggunakan semua label nomor dengan urutan yang benar, atau menggunakan angka akhir dalam urutan perhitungan untuk mengatakan berapa banyak benda dalam satu himpunan. Namun, di sisi lain, Leggett mengatakan kita dapat mengecek kepemahaman anak mengenai konsep bilangan dengan mengetes kemampuan anak. Contohnya, Sandra memiliki 3 buah pensil dan Henny memiliki 3 buah permen. Kemudian, ibu meminta Sandra dan Henny untuk saling bertukar barangnya yang mereka miliki. Pada akhirnya, kita mengepestasikan Sandra untuk mengetahui bahwa jumlah pensil dan permen adalah sama tanpa menghitung uangnya.
B. Memahami konsep bilangan ordinal atau asli. Untuk memahami konsep bilangan ordinal atau asli ini, sistem numeris adalah simbol atau kumpulan dari simbol yang mempresentasikan sebuah bilangan. Contohnya, simbol dari bilangan 11 adalah 1 dan 1. Namun, jika seorang anak telah memahami sistem numerik bukan berarti mereka sudah dinyatakan bisa berpikir secara matematis. Ada hal lain yang tidak kalah penting untuk anak dapat mencapai titik tersebut, yaitu anak perlu memahami konsep bilangan ordinal tadi. Bilangan ordinal atau yang bisa dikenal dengan bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk mengindikasikan aturan dalam satu hubungan dengan hubungan lainnya. Contoh, angka 5 lebih besar daripada angka 3. Maka himpunan dengan 5 buah permen atau lebih di dalamnya akan selalu lebih besar dibandingkan dengan sebuah himpunan dengan 3 buah permen. Dan 2 lebih kecil dan angka 2 itu lebih kecil daripada angka 3. Maka sebuah himpunan dengan jumlah 2 buah permen akan selalu lebih kecil dari himpunan dengan 3 buah permen. Dan untuk mengetahui apakah siswa sudah paham konsep bilangan seperti contoh di gambar, lakukan latihan soal saja. Pandangan teori kemampuan matematika. Yang pertama, pandangan teori interaksi. Teori interaksi berpandang tentang kemampuan matematika. Seorang dikatakan paham mengenai numerik ketika ia dapat menyamakan antara angka dan jumlah. Contoh, seorang ibu memberikan 5 angka, maka anaknya akan memberikan 5 buah jeruk. Yang kedua, pandangan teori nativisme. Teori nativisme mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki sistem bawaan yang memberi kita kemampuan untuk membuat perkiraan penilaian tentang jumlah angka. Sistem ini memungkinkan kita untuk memetakan label nomor agar digunakan dalam menghitung dengan jumlah yang sesuai. Contohnya, penggunaan angka pada jam. Yang ketiga, pandangan teori empirisme. Teori empirisme berpendapat bahwa hal yang harus diketahui oleh anak dalam belajar matematika adalah membedakan antara angka dan jumlah. Angka bisa saja digunakan untuk mewakili jumlah, tetapi ini tidak disampaikan dengan jelas kepada anak-anak sejak mereka dapat menghitung. Saya Cindy Novelia sebagai pemateri ketiga. C. Penalaran dan penyelesaian masalah secara matematis. 1. Penalaran aditif. Penalaran aditif adalah penalaran yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada matematika. Kata penalaran aditif lebih daripada penyelesaian penjumlahan dan pengurangan karena banyaknya kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan menjumlahkan atau mengurangi. A. Cara memecahkan masalah matematis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses memecahkan masalah, anak usia dini membangun kemampuan berpikir dengan cara menghubungkan angka dengan benda-benda yang ada. Jika dilihat pada anak usia 1-2 tahun, anak belajar dengan menggunakan benda konkret yang melalui itu anak akan melihat atau bahkan memegang secara langsung benda tersebut. Namun pada usia 3-4 tahun, mereka mulai melepas benda-benda tersebut dan berganti menjadi imajinasi, tetapi tetap menggabungkan dengan benda sekitar. B. Proses berpikir penyelesaian masalah. Anak akan dapat menyelesaikan masalah matematis dengan memahami maksud dari pertanyaan tersebut yang kemudian akan membentuk sebuah pola untuk menyelesaikannya. 1. Pengubahan
atau checks problem. Pada anak yang baru saja belajar penjumlahan dan pengurangan, mereka masih meraba-raba konsep matematika tersebut. Biasanya anak yang baru mengenai konsep penjumlahan dan pengurangan akan diberikan pertanyaan seperti di atas karena mudah untuk dipecahkan. Namun saat anak sudah mulai paham konsep penjumlahan dan pengurangan, mereka akan diberikan soal yang lebih bervariasi. 2. Kombinasi atau combination problem. Pada jenis permasalahan ini, anak tidak mengetahui jumlah benda yang akan digabungkan sehingga anak harus mencari tahu dengan cara menjumlahkan. Namun ada juga jenis permasalahan bahwa anak sudah mengetahui jumlah benda saat sudah digabung. 3. Perbandingan. Soal matematika dengan perbandingan lebih sulit untuk dikerjakan. 3. Perbandingan. Soal matematika dengan perbandingan lebih sulit untuk dikerjakan. Hal tersebut disebabkan soal dengan kategori perbandingan adalah soal yang membutuhkan pemahaman yang tinggi, atau bisa disebut dengan higher order thinking skill. 2. Penalaran multiplikatif. Penalaran multiplikatif bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam operasi perkalian atau pembagian. Jika penalaran aditif menggunakan satu variabel, tapi itu tidak terjadi pada penalaran multiplikatif. A. Proses berpikir penyelesaian masalah. Terdapat 3 jenis permasalahan yang terjadi pada penalaran multiplikatif. 1. Mengelompokkan one-to-many correspondence. Pada soal perkalian, anak dapat menyelesaikan soal-soal perkalian dengan cara mengelompokkan variabel. Proses masalah perkalian dengan menggunakan metode di atas cocok digunakan untuk anak yang baru saja mengenal apa itu perkalian. Melalui hal tersebut akan terbangunkan pola berpikir bahwa ada 5 buah apel dalam satu keranjang. Jika Ani memiliki 3 keranjang, akan ada 15 buah apel. 2. Membagikan. Sharing problem. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sharing problem adalah cara menyelesaikan persoalan dalam pembagian dengan cara membagi variabel dengan rata. Biasanya, anak diajarkan untuk membagi variabel dengan 1 untuk kamu, 1 untuk aku, sampai habis. 3. Pemahaman produk atau measurement of product. Pemecahan masalah pada jenis ini dilakukan dengan jumlah variabel yang lebih dari 1. Namun jika anak sudah paham mengenai konsep perkalian, mereka biasanya dengan mudah menjawab dengan cara mengalihkan kuantitas 3 kali 2 sama dengan 6. Sekian materi dari saya, terima kasih.